Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Eris Munandar Saputra. Nah, di video kali ini kita akan membandingkan bagusan mana antara strobis flash atau speedlight dengan continuous light. Oke, jadi di depan saya sudah ada beberapa lampu, namun semua lampu ini memiliki fungsi yang berbeda. Jadi dengan kata lain ya, ada dua sistem lampu. Yang pertama continuous dan juga speedlight flash. Ada berbagai macam lampu continuous light yang sering digunakan oleh videographer wedding. Yang pertama ada redhead. Ini memiliki daya mulai dari 500 sampai 800 watt. Contoh yang saya ini 800 watt, jadi cukup besar ya, dia memancarkan cahayanya dan cukup hangat. Keunggulan redhead dibandingkan dengan lampu biasa, dia bisa diarahkan naik dan turun. Lalu arah semburan cahayanya pun bisa diatur dengan bagian depannya seperti ini. Jadi kalian bisa memfokuskan cahayanya mau ke arah mana atau mau dibuat lebar seperti ini, dan juga bisa dibouncing ke dinding atau plafon rumah klien kalian nanti. Nah, yang kedua ada LED continuous light. Ini juga termasuk continuous light, biasa sering digunakan di rumah ataupun di kafe-kafe ya, lampu seperti ini untuk menerangi ruangan tersebut. Bentuknya seperti ini, ada yang lebih kecil dan juga ada yang lebih besar. Kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan Anda. Namun saat kalian menggunakan lampu continuous light bermodel LED seperti ini, kalian membutuhkan adapter lagi atau penghubung soket seperti ini untuk menyambungkannya ke lampu dan juga ke listrik. Oke, ada juga yang model berbentuk 4 cabang seperti ini. Kalian bisa gunakan di 4 bagiannya agar lampunya menjadi lebih terang dan cuaca atau suasana maksud saya di ruangan tersebut menjadi lebih terang. Oke, di sini juga ada satu lagi ya model lampu continuous light yang sering digunakan videographer, yaitu model bolam seperti ini. Jadi ini model bolam biasa. Bahannya itu kaca, berbeda dengan LED tadi, dia berbahan plastik dan yang tentu akan cukup panas, jadi dia akan lebih cepat panas dibandingkan dengan LED. Dan kalau jatuh dia sangat rawan sekali pecah, karena saya udah 2 kali mecahin ini ya, nggak sengaja jatuh dan dia bakal berserakan berantakan di bagian lantainya, dan itu sangat tidak enak dilihat. Oke, jadi saya memiliki 3 buah model continuous light di sini ya. 3 buah model continuous light, redhead, LED continuous, lalu bolam kaca. Nah, untuk speedlight biasa orang menggunakan yang paling seringnya adalah speedlight seperti ini. Jadi speedlight ini bisa digunakan di atas bodi maupun strobis di luar bodi kamera dengan menggunakan trigger tentunya. Videonya nanti saya akan buatkan ya cara strobis. Oke, yang kedua adalah speedlight strobe seperti ini. Jadi dia menggunakan daya listrik yang cukup besar ya. Namun dia juga memiliki model yang bisa digunakan dengan baterai, namun bukan yang tipe ini. Ini dia juga sebenarnya bisa continuous light, namun cahayanya tidak seprofesional atau seterang dengan continuous light sungguhan atau real continuous light ya. Ini dominasi atau diutamakan untuk speedlight teman-teman. Ukurannya seperti ini, besar, tentunya dia memiliki semburan cahaya yang lebih besar daripada yang ini tadi. Memiliki bolam yang berbentuk seperti ini. Oke, ini untuk continuous light-nya atau untuk mencari fokusnya ya, karena katakanlah untuk mencari fokus, karena terangnya juga nggak terlalu terang-terang banget, karena memang dia spesialnya buat speedlight atau flash kilat ya. Sedangkan pada lampu bagian melingkar di sini, itulah adalah speedlight-nya atau flash tube-nya ya. Lalu apa perbedaan continuous light dengan flash light atau speed light? Oke, jadi continuous light itu lampu yang terus menyala terus menerus saat kalian tekan tombol on. Sedangkan flashlight atau speed light itu lampu yang hanya memancarkan cahaya secara kilat saat kalian butuhkan. Itu perbedaannya. Kelebihan continuous light, dia dapat memancarkan cahaya secara terus-menerus, jadi kalian bisa melihat objek yang kalian foto terangnya sudah pas, cukup, atau malah kurang terang. Sedangkan speedlight, kalian harus mencobanya dulu dengan semburan flash tadi, lalu melihat hasilnya
lalu merubah lagi jika kalian belum mendapatkan hasil yang baik. Oke, teman-teman, jadi setelah kalian ketahui perbedaan kedua buah lampu ini, kalian pilih yang mana? Apakah speedlight flash atau menggunakan continuous light atau malah di mixing? Nah, saya juga sering mixing lampunya antara flash dengan continuous light untuk mendapatkan hasil gambar yang saya inginkan. Sampai di sini timbul pertanyaan ya, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan continuous light atau speedlight? Nah, sepengalaman saya ya, continuous light itu sangat dibutuhkan seorang videographer, karena videographer itu merekam video terus menerus ya. Jadi dia membutuhkan cahaya yang konstan terus menerus, sebisa mungkin menerangi objek yang divideokan. Sementara speedlight lebih banyak digunakan oleh fotografer karena dia hanya akan memancarkan flash saat sang fotografer mengambil potret gambar dan akan menghasilkan gambar yang diterangi oleh flash tadi secara berbarengan dengan shutter speed yang ditekan. Nah, namun ada beberapa fotografer juga yang menyenangi continuous light seperti saya. Contohnya, saya cukup senang continuous light karena bisa pertama ya, mempercepat waktu untuk memotret tanpa harus menyetel speed flashnya lagi saat cuaca berubah-ubah atau kondisi cuaca di ruangan tertentu yang berbeda ya. Kita bisa menggunakan continuous light untuk menerangi semua bagian atau melawan lampu dekorasi. Biasanya kan dekorasi itu lampunya terang-terang ya. Nah, itu ada di bagian belakangnya klien kita. Jadi akan menerangi pada bagian belakang. Saat pada bagian belakang objek itu ada cahaya yang lebih terang daripada depan objek, objeknya akan terlihat siluet atau sedikit lebih gelap daripada bagian belakangnya. Nah, jika kita tidak memiliki fill-in atau tambahan flash pada bagian depan arah objek, itu akan sulit sekali untuk meningkatkan intensitas cahaya pada bagian depannya. Kita mau terangin bagian depan objeknya, bagian belakangnya terlalu terang hingga merusak detail-detail dari dekorasi tersebut. Nah, itulah cara saya untuk melawan flash dekorasi pada bagian belakang. Jadi kita menggunakan continuous light yang bisa diarahkan bouncing ke atas atau arahkan langsung ke objeknya agar dapat menghasilkan gambar yang seimbang antara bagian belakang dan bagian depan, dan juga kita bisa mengatur dimensinya. Contohnya red hat ini kita bisa merubah dimmernya, jadi bisa ditinggikan atau dikurangi intensitas cahayanya sehingga dapat menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Oke, terkadang situasi di ruangan tertentu juga kita cukup membutuhkan flash yang atau continuous light yang banyak ya, karena ruangannya mungkin terlalu gelap atau terlalu besar. Nah, kalian bisa menambahkan sedikit fill-in flash untuk tambahan agar dapat melawan suasana yang gelap tadi. Kenapa saya tidak terlalu menyukai flash speedlight? Karena flash speedlight ini umumnya ya, dia akan menyebarkan cahaya secara rata kalau digunakan di atas bodi kamera. Sedangkan red hat seperti ini memang dia rata, namun kita tetap bisa mendapatkan warna kulit yang asli atau warna suasana rumah yang asli yang mendekati natural namun tetap terang, tidak gelap ya teman-teman. Dengan kata lain, cahayanya bisa menerangkan objek di sekitar namun tetap terlihat natural. Sampai sini saya rasa kalian sudah paham ya fungsi continuous light dan juga speed light seperti apa. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya bahas hari ini. Jangan lupa share jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, saya Eris Munandar Saputra. See you.